Shalom, sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kudus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau ada di dalam kehidupan setiap kami, orang-orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus selalu membangkitkan iman kita yang lemah, menguatkan kita yang sedang berbaring pada saat hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Allah adalah penyembuh kita. Tema pada saat hari ini adalah kebangkitan dan hidup. Tema hari ini adalah kebangkitan dan hidup. Pak saudara, kebangkitan dan hidup yang terdapat, kita akan baca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang 11. Kita akan membacakan ayat yang ketiga dan keempat saja ya, ayat yang ketiga dan yang keempat. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, sebab ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Pada saat hari ini saudara, kebangkitan dan hidup ya. Paskah adalah hari kemenangan bagi semua setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kebangkitan Kristus mengingatkan kepada kita harus kita tetap setia dan kita harus tetap memegang teguh firman Tuhan bahwa dengan kemenangannya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita boleh lebih setia datang kepada Kristus. Kita yang lemah pada saat hari ini, Allah akan membangkitkan iman saudara. Kita tahu dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Dalam firman Tuhan pada saat hari ini, waktu Jumat Agung, kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah. Kita diingatkan dengan kematian Yesus Kristus, menyatakan bahwa kemenangan yang sangat besar, di mana kita orang-orang yang percaya sudah diampuni dosanya, sudah ditebus dosanya, dan kita boleh menjadi lahir baru dan kita diperbaharui. Maka pada saat hari ini kita harus jaga kehidupan kita. Kita jaga kekudusan kita di dalam Tuhan, supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan saudara. Pada saat hari ini ada dua bagian yang saya ambil mengapa harus adanya kebangkitan dan hidup. Mengapa harus adanya kebangkitan dan hidup? Yang pertama adalah supaya digenapi. Yang pertama, supaya digenapi. Yang kedua, supaya semangat memberitakan Injil. Supaya semangat memberitakan Injil. Yang pertama, mengapa harus adanya kebangkitan dan hidup, yaitu supaya digenapi pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus. Biasanya kita manusia baru mendapati persoalan sedikit sudah menyalahkan Tuhan. Baru menghadapi gelombangnya, baru ketowel sedikit, kita sudah lari dan jauh meninggalkan Tuhan. Tapi Yesus, Dia mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Berapa besar pada saat hari ini dosa-dosa yang pada saat hari ini saudara sudah saudara lakukan? Rasanya kalau ditimbang sekilo, 2 kilo, 3 kilo, gak tahu ya. Tapi dosa yang besar dalam kehidupan kita, perbuatan kita yang membuat
hati merasakan goyah iman kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tapi Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, menyucikan saudara, membebaskan saudara, supaya kita hidup dibersihkan, supaya kita hidup lebih baik lagi. Karena firman Tuhan kita diingatkan, biarlah manusia lama kita turut disalibkan. Jadi kita mau meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita mau belajar, tidak ada yang kata tidak bisa. Kalau kita mau, tidak ada yang katakan, oh saya belum sanggup. Kita yang belajar, kita yang sekolah, atau kita yang bekerja. Awalnya kita tidak tahu, awalnya kita tidak mampu, awalnya kita tidak bisa. Tapi kalau kita mau, kita bisa menjadi yang terbaik. Asal kita mau belajar. Biarlah apa yang digenapi dalam firman Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 23, firman Tuhan dikatakan, lalu dibunuhnya dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita diingatkan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin saudara. Kematian Kristus untuk menebus dosa kita, menyucikan kita, itu sudah digenapi. Hari Jumat Agung yang kita sama-sama kita ibadah, maupun kita yang di gereja, maupun kita yang ada di rumah kita mendengarkan firman Tuhan, sudah selesai tugas dari Tuhan. Sudah waktunya dengan kematiannya di kayu salib menebus dosa kita. Sudah selesai tugas Yesus waktu dia ada di dalam dunia ini dengan penderitaannya terhadap apa dosa yang dia tanggung untuk kita saudara. Sudah digenapi bahwa dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Tadi firman Tuhan yang sudah kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Sebab ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Itulah yang sudah digenapi. Kebangkitan Kristus, dia mau menyatakan kepada banyak orang. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia juga telah menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Itu dia kebangkitan Kristus. Dia tetap menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia menampakkan kepada banyak orang supaya orang-orang tahu Yesus yang bangkit adalah Allah kita yang hidup saudara. Amin. Luar biasa. Kebangkitan Kristus membawakan satu kehidupan bagi orang yang percaya, supaya orang mengenal dan orang lebih lagi menyatakan benar bahwa dia adalah Allah yang hidup. Kristus yang hidup bagi saudara dan saya. Biarlah dengan perbuatan-perbuatan kita yang lama, mari kita tinggalkan. Jadilah hidup yang baru di dalam Kristus. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mengapa harus adanya kebangkitan dan hidup? Supaya semangat memberitakan Injil. Nah dia, supaya semangat memberitakan Injil. Setiap kita dipanggil oleh Allah. Setiap kita yang pada saat hari ini percaya kepada Kristus, hanya satu yang Tuhan inginkan, supaya banyak orang dimenangkan, supaya setiap orang mau mengenal siapa Kristus. Kitalah tugasnya, tugas tanggung jawab kita semua saudara ya.
kita harus siap. Oh, saya nggak bisa bicara. Dengan perbuatan saudara, apa yang saudara bisa lakukan? Pasti bisa, saudara. Kita diingatkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Di situ menyatakan bahwa orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dan di antara orang mati, dari antara orang mati. Mereka memberitakan kabar baik. Mereka mengajar bahwa Yesus yang mereka kenal, bahwa dia telah bangkit. Dengan kebangkitannya tetap memberi semangat bagi kita orang percaya. Supaya apa? Yesus waktu dia bangkit, dia menampakkan kepada murid-muridnya, dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Supaya diberi kekuatan yang baru bagi kita yang mengenal Kristus. Biarlah kita mau tetap memberitakan Injil, saudara. Saya mengingatkan kepada saudara pada saat hari ini, mari kita terus maju. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang pada saat hari ini harus kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kalau saudara lebih dahulu melakukan untuk Tuhan, perbuatan saudara untuk melakukan untuk Tuhan, upahmu besar di surga. Amin, saudara. Benar, kita mau terus bersama dengan Kristus. Kita mau berjalan bersama dengan Kristus. Jangan kita tinggalkan. Mari kita mau memberitakan Injil. Kita mau mengabarkan kabar baik. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Mari kita mau bersama-sama maju bersama dengan Tuhan, saudara. Dengan penutup pada saat hari ini dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, di mana Rasul Paulus berkata, Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini Rasul Paulus berkata bahwa dia mulai bertobat, dia mulai percaya, dia mulai sungguh-sungguh mengenal kepada Kristus. Dia katakan, bukan lagi aku yang hidup sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita juga harus sama, bahwa hidup kita yang pada saat hari ini kita masih bisa bernapas, kita katakan bahwa hidup saya, bukan saya sendiri yang menjadikan power dan kekuatan kita, tapi Kristus yang memberikan hidup di dalam kita. Jadi kita harus nyatakan bahwa hidup kita yang pada saat hari ini kita ada, kita masih bisa bernapas, kita katakan bahwa hidup kita ada di dalam Kristus. Itulah firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa hidup kita ada di dalam Dia. Ya, jadi bukan kita sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Berita tentang Kristus yang mati dan bangkit merupakan inti berita kekristenan. Karenanya kita dapat diselamatkan dan memiliki masa depan. Ya, kita mau mempunyai masa depan yang baik. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kudus, pada saat hari ini kami percaya, biarlah Kau kuatkan setiap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Tuhan Yesus menyertai saudara saat hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, amin. Saudara, itu baru di kamar mandi. Coba kalau saudara sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Oh, sungguh indah suara saudara. Saya yakin dan percaya segala puji-pujian kita, kalau kita dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan hadir di hidupmu. Roh Kudus akan ada di hatimu. Biarlah kita mengundang Kristus selalu dalam hidup saudara. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Dengan kesimpulan dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13 berbunyi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauannya maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yesus sudah melakukan sesuatu. Allah mengerjakan segala sesuatu di dalammu.
Asal saudara mau buka hati saudara, Yesus mau melakukan yang baik maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita mau siapkan hati kita selalu. Kita mau undang Kristus selalu dalam hidupmu. Kristus ada bersama denganmu. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan pada saat hari ini kepadamu Bapa. Bapa, biarlah iman yang percaya kami boleh lebih kami bertindak dan kami boleh lebih taat lagi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Ajarkan kami Tuhan untuk kami setia dan setia. Terima kasih Roh Kudus, jamah hidup kami. Kami pada saat hari ini berdoa Bapa, bagi setiap kami yang mendengarkan, kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah kami Tuhan, kami yakin Bapa Engkau telah sembuhkan kami. Bagi kami yang sedang berbeban berat pada saat hari ini, yang sedang menghadapi setiap masalah dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja, Engkau yang lawat dan Engkau yang membuka jalan dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami serahkan jalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah pada saat hari ini, biarlah firman-Mu menguatkan iman kami. Biarlah iman percaya kami boleh lebih lagi dan kami boleh lebih sungguh-sungguh melayani cinta kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Ingat, Bapak Gembala Sidang sering mengatakan, Pendeta Lesalim Alek, sudahkah saudara membaca firman Tuhan saat hari ini? Sudahkah Anda sudah melakukannya? Ayo, kita sama-sama melakukan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.